memang itu sangat sulit ya, Mbak, maksudnya artinya kita sendiri melihat ini sekarang semakin uncertain ya dari sisi The Fed-nya sendiri gitu kan. Sebelumnya kita udah cukup yakin, nggak akan berubah kenaikan ini cukup 2 kali lagi dengan terminal rate yang tidak terlalu tinggi gitu kan, di 5,5 sendiri gitu ya, itu sudah cukup gitu. Tapi kan ini tadi ya, inflasinya Amerika Serikat ini sih yang jadi masalah ya, selama inflasi Amerika Serikat sendiri itu, belum taming, belum jinak. Nah, itu kan juga ini ya, kemungkinannya. Nah, kemudian labor market-nya US sendiri ini juga masih Kuat. kompleks gitu. Jadi iya, belum ngomongin labor market-nya itu yang migran-migran Amerika kan belum pada kembali pulang setelah pandemi ya, akibatnya labor market tightness itu meningkat, terjadi gitu. Nah, ini yang menyebabkan upah di Amerika juga belum turun ya, sepanjang upahnya belum turun, ya inflasinya juga sulit turun gitu. Jadi, itu menjadi semakin kompleks ya. Jadi, sebenarnya harapannya kan udah taming gitu loh, dengan kenaikan bunga itu sudah cukup bisa menurunkan inflasinya US, tapi kan ternyata inflasi US itu supply side-nya juga banyak dan narasi dari labor story-nya juga menyebabkan inflasi itu menjadi sulit turun. Nah, ketika inflasi sulit turun dibutuhkan kenaikan bunga, tapi di sisi yang lain kenaikan bunga itu sangat dilematis untuk resiko dari perbankan Amerikanya sendiri gitu. Ya. Jadi makanya ya apa yang lebih pasti tuh gini sih, bunga The Fed tinggi ini akan lebih bertahan lama seperti itu. Jadi kita nggak bisa Oh, berharap higher bunga for The Fed longer akan itu turun tadi ya dalam Bu ya, senarionya ya Bu ya ya? higher for longer-nya itu aja sih, yang lain-lain belum bisa Dan dipastikan ya lain-lain nanti terminal rate tentunya akan persisnya melihat berapa. bagaimana perkembangan-perkembangan berikutnya dan itu juga mungkin yang dihadapi oleh gubernur bank sentral, siapapun itu ya Iya, di cuma dunia. higher for longer-nya memang Iya. akan cenderung lebih lama, itu aja Baik sih baik. yang Jadi saya memang all in prediksi. all era suku bunga tinggi ini akan diprediksi masih akan, berjalan begitu lama, belum kita lihat, end of tunnel-nya. Baik Ibu Telisa. Nah Pak Willem dengan, mengantisipasi era suku bunga tinggi, lalu juga di satu sisi inflasi di Amerika Serikat masih jauh dari targetnya di 2%, ditambah lagi kemarin ada kasus kebangkrutan 4 bank di Amerika Serikat, kemarin juga Credit Suisse ada masalah, ada begitu banyak sebenarnya uncertainties dan shock di makroekonomi global. Sebenarnya dari pemerintah dan regulator domestik itu harus apa yang diantisipasi Pak Willem? Iya, baik. Jadi memang maaf tadi kalau secara singkat tadi boleh sebut menambahkan Bu Teresa, memang dugaan saya masih naik suku bunganya kemungkinan pada angka yang tadi ya sekitar tadi mungkin bisa mencapai 5%. Dan tampaknya karena yang kena dari krisis yang perbankan ada sejauh ini belum signifikan, bahkan bank papan atas JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Jadi sebetulnya Ya. bahkan sahamnya mungkin saja naik atau turun, tetapi kita lihat masih kelihatannya Bank Sentral Amerika masih menaikkan suku bunga. Mohon maaf karena jaringan jadi mungkin nggak betul lancar suaranya ya. Mungkin gitu, Mbak Sabrina. Baik, baik Pak Willem. Nah, dalam hal era suku bunga tinggi yang masih lama, higher for longer, seperti yang tadi disampaikan juga sudah disampaikan oleh Bu Telisa tadi mengenai era suku bunga tinggi juga belum tahu berakhir kapan. Menurut Anda, apakah kebijakan The Fed yang masih akan hawkish ini juga akan merembet ke Bank Indonesia yang mungkin masih ada ruang untuk kenaikan suku bunga BI 7 days reverse repo rate di RDG berikutnya? Pak Willem, karena kita ketahui sudah 2 bulan ini kan mantap gitu ya menetapkan tetap stay di 5,75%. Di tahun 2023 ini arah dari RDG Bank Indonesia khusus untuk suku bunga, menurut hemat pandang Anda akan seperti apa, Pak Willem? Baik, terima kasih. Jadi memang ini tadi yang kita sebut bulan-bulan inilah tantangannya, bulan-bulan ini ya, karena stresnya itu ada di Fed Fund-nya. Kalau Fed Fund-nya panik juga mengikuti bank panics itu maka menjadi bingung, sedunia bisa jadi bingung ya. Nah, kelihatannya kalau Fed Fund atau Federal Reserve dalam hal ini dapat konsisten, mohon maaf sekali lagi jaringannya ada problem jaringan itu akan mempengaruhi perbankan internal kita juga ya. Apakah masih kedengaran? Mohon maaf ini putus-putus jadinya ya. Singkat kata, tantangan ada di bulan-bulan ini. Sampai akhir tahun mungkin saya rasa sih akan stable, tetapi akan bisa saja malah kembali, bahkan mungkin dovish, tapi kemudian lama-lama bisa mengalami penurunan. Tetapi inilah penentuannya ada di bulan-bulan ini. Mungkin begitu, Pak Sabrina. Penentuannya akan ada di bulan-bulan ini ya. Jadi memang very very signifikan apapun itu yang akan terjadi di makroekonomi global yang tertransaksi juga ke ekonomi domestik di Indonesia dan juga bagaimana kebijakan bank sentral ke depannya.